dia menyatakan diri mau cawe-cawe, dan terbukti anaknya dimajuin sejak dia masih berkuasa presiden, MK sudah menyatakan nggak bener, harus dikoreksi dalam waktu 2 tahun, diperbaiki. Tapi nyatanya presiden bikin perpu. Ini kan melecehkan namanya. Tapi nggak berani DPR mengimpeachment. Kaitannya Budiman Sujatmiko keluar masuk Gerindra langsung dipecat. Nah, kenapa si Gibran enggak? Kenapa Jokowi nggak diimpeachment? Sangat mungkin. Nah, itu sangat mungkin kalau ada perannya yang difungsikan. Makanya saya himbau Ibu Mega yang terhormat, Anda yang bisa lakukan ini, karena Anda mayoritas di parlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Selalu kita begini. Atas izin Allah. Tanpa izin Allah nggak mungkin ketemu. Makin ganteng aja nih. Alhamdulillah. Ya dari dulu kita begini, Pak. Iya, suasana politik rame, antum makin ganteng nih. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, jadi di pemilu ini Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. kita nikmati ya, semacam pesta demokrasi. Tapi di sana sini masih ada yang ramai ya, tarik menarik, dorong mendorong, sandra menyandra, nggak habis-habis ini. Gimana Prof kayak gini? Ya, ini kan satu kaitan yang jalin berkelindan gitu. Ya. Untuk melihat atau memotret Indonesia ini. Awalnya kalau kisruh terbaru kan MK. Udah kita sampaikanlah beberapa poin penting untuk itu. Nah, dampak dari itu kan harus berkonsekuensi logis. Ya. Gitu. Nah, konsekuensi logisnya bisa dilihat dari perilaku para pimpinan partai politik. Khususnya PDIP, khususnya. Karena yang sedang mengalami prahara atau problem serius di PDIP kan. Oh ya? Ya itu saya melihat begini. Ada apa dengan PDIP ini? Bukankah partai terbesar? Iya terbesar. Bisa mengusung sendirian. Iya itu menarik. Tapi dalam fakta Bu Mega nggak dianggap sama Jokowi. Oh ya? Kalau pikiran kita yang dari luar. Kacamata luar. Kacamata luar. Kenapa nggak dianggap? Kan Jokowi sudah dijelaskan berkali-kali menjadi petugas partai sejak awal. Nah, sebagai petugas partai kan tidak boleh ada pilihan lain kecuali nurut. Oh gitu. Nah, seyogyanya. Tapi realita Jokowi menunjukkan ketidaknurutannya gitu. Oh gitu. Apa yang sih Prof? Ya, dalam hal menetapkan anaknya untuk ikut jadi cawapres. Enggak, kalau soal anak sih biasa, Prof. Iya, itu jadi, biasa. Hampir semua kalau kita lihat semuanya anak seperti contoh ya, SBY kepengen anaknya jadi capres atau cawapres. Terus Golkar juga sama, kepengennya ketemu jadi capres atau cawapres. Lain lagi, semuanya kepengen semua, Prof. Ada bedanya. Oh gitu. Bedanya kalau kita ngacu ke Amerika, karena beberapa cebong-cebong saya lihat membandingkannya Amerika. Oh ya, jauh banget. Maksudnya George Bush. Oh iya. Ada George Bush Junior. Oh. Kan nggak apa-apa katanya. Oh gitu. Kan anak muda. Oh. Gitu. Itu kan blow on. Oh gitu. Kenapa blow on? Ya George Bush ada jeda. Ada Bill Clinton. Jadi George Bush itu tidak lagi berkuasa memunculkan anaknya. Iya. Flashback ke belakang, Indira Gandhi, Mahatma Gandhi udah meninggal. Sebut lagi mana? Nggak ada yang selagi menjabat anaknya dipromosikan. Oh gitu ya. Dicawe-cawe. Itu fenomena baru nih Prof, menarik. Abad-abad terkini.
Ya, saya konsisten dengan analisa saya ini konsep tidak tahu diri juga. Tidak tahu diri, tidak konsisten gitu dengan ya. undang-undang. Kayaknya Nah, ini kan jelas-jelas dia menyatakan diri mau cawe-cawe dan terbukti anaknya dimajuin sejak dia masih berkuasa presiden. Logika terbalik sederhana, Habib, Khas, Peace, jangan lupa. Apabila Gibran bukan anak Jokowi yang presiden, apa bisa dia jadi kayak begini? Ya memang kalau kita melihat untuk ke belakang, Udah pastilah jawabnya nggak bisa. Iya, gitu. contoh ya, contoh sederhana pada saat mau jadi wali kota pun itu kalau bukan cawe-cawe juga nggak jadi Iya, kan. makanya. Ini fakta sejarah ya. Fakta, gitu. Gitu. Dan juga kaitan dengan SBY. Katanya di SBY, enggak. SBY sudah nggak menjabat. Dia mempromosikan anaknya, ya wajar kalau itu. Oh gitu ya. Yang nggak wajar tuh ya begini, masih menjabat, punya pengaruh, punya kekuasaan, punya segala macam resource, dia majuin anaknya. Ada Prof yang lupa, beliau itu kan dari Solo sebagai pengusaha mebel, komunitasnya juga terbatas. Ini informasi yang saya dapat dari beberapa tokoh ya. Nah, beliau itu dengan komunitas yang terbatas, tidak ada pengalaman di pergaulan nasional. Tiba-tiba muncul menjadi wali kota, itu kan kejutan besar. Naik lagi sebagai gubernur, wah tambah lagi 2 kali periode sebagai presiden, itu suatu prestasi yang sangat luar biasa. Dan itu banyak orang terkagum-kagum gitu loh. Itu bukan prestasi. Bukan? Bukan. Oh. Itu koneksi. Oh, koneksi. Karena yang bawa Jokowi ke Jakarta kan Prabowo. Oh gitu ya. Prabowo bersama adiknya Hasim. Oh. Kan kita tahu bos, siapa yang biayain kan. Coba bantah Hasim, mau berani nggak bantah dia nggak biayai Jokowi? Dia biayai kok. Betul. Ya hebatnya apa gitu loh. Justru ini proksi namanya. Oh. Bisa juga disebut boneka. Bisa juga disebut tadi jongosnya dari partai, jongosnya dari ini. Tapi yang justru jadi aneh, Prabowo yang bawa Jokowi ke Jakarta, jadiin gubernurnya dan membiayainya. Sekarang Jokowi yang jadi bosnya Prabowo. Itu kalau itu agak aneh. Sekaligus bosnya Mega juga. Anomali. Sekaligus bosnya Mega juga. Sekarang jadi bosnya Mega. Oh ya. Nggak bisa enggak. Maka sekarang cara analisisnya, saya tidak mau pakai pisau, tapi pakai nuklir analisis. Kalau pisau udah kebanyakan. Oh, dahsyat ini. Ya, nuklir analisisnya adalah lihatlah perilaku Mega. Kalau masih membiarkan Jokowi tidak di-impeachment, gitu ya, atau tidak dicabut mandatnya sebagai petugas partainya itu, ini main-main. Oh gitu. PDIP main-main. Ukurannya apa, Prof? Ya ukurannya tidak serius dong. Karena ada satu kasus kaitannya Budiman Sujatmiko keluar masuk Gerindra langsung dipecat. Oke. Nah, kenapa si Gibran enggak? Kenapa Jokowi enggak diimpeach, Bang? Kan nggak boleh dalam politik dan hukum itu tidak equal. Tidak boleh tidak adil. Hukum itu harus muatannya 3. Ada kepastian, ada manfaat, ada keadilan. Nah, dari segi 3 fungsi hukum ini, Megawati ditantang oleh fakta. Berani nggak impeachment Jokowi? Kalau nggak berani, itu pasti ada main. Ada apa mainnya, misalnya komit Puan Maharani jadi MPR nanti. Harus ke sana larinya. Jadi ada macam lobby di belakang layar ya? Puan sudah pernah jadi Menko. Lobby di belakang layar. Belakang layar. Gitu. Ada main-main tertentu. Nanti sekian menteri dari PDIP harus. Bisa. Maka harus dibuktikan dengan 2 hal. Satu, sekarang menteri-menteri dari PDIP harus ditarik. Ya, Pramono Anung, Lasona Lauli, siapa lagi yang masih dari PDIP lah? Banyak habis, ada urusannya. Karena dia udah orang balelo, udah orang bahasa Hasto, udah pamitan, udah apa, kok masih dipakai juga itu. Tapi kalau jujur Prof, saya meragukan ya komitmen Hasto kan sudah bolak-balik ya. Waktu itu pernah dia bongkar tentang kasus food estate ya, ramai itu, tiba-tiba tenggelam lagi. Muncul lagi kasus lain lagi, tenggelam lagi. Nggak susah dipahaminya. Misalnya gini, kasus muncul.
di approach dong, udah lu jangan ngomong gitu deh. Oh. Ini sekian miliar, kan selesai. Gitu. Bisa jadi. Oh gitu. Saya tidak menuduh, tapi itu bisa jadi. Oh gitu. Ya, misalnya yang paling nyata Harun Masiku kemana itu? Harun Masiku, PDIP, tanggung jawab kok. Iya. Kok bisa hilang sampai sekarang? Iya. Diduga udah dibunuh katanya. Kenapa tidak lakukan satu investigasi yang serius? Kemudian jadi DPO yang serius. Kembali Punya BIN, Oke. punya polisi, punya TNI. Kau nggak nyari satu orang ini, kau nggak bisa, kan nggak masuk akal, bos. Dulu ingat nggak terorisme tuh? Nah, Di lubang semut aja teroris ketangkep. Itu. Ini si Harun kagak, kemana si Harun? Itu kan KPK, Bro. Bukannya tugasnya PDI kan. Tetap, bos, dalam konteks hukum peran serta masyarakat tuh harus. Apalagi asal usul si Harun ini dari PDIP. Udahlah, kita jangan pura-pura. Kita sering analisis tuh pura-pura Memang bau-bau kalau kita pakai bahasa-bahasa yang nggak jelas gitu. Iya, lihat kenyataan, Bro ya. Kenyataan kita melihat sendiri ya. Ini era 2024 ini menjelang 2024. Kegaduhan ini kan udah dari lama ya. Jangan lama kan, dari 2021, 2022, 2003 terus ini terus bergulir nih tentang politik sandra. Kan ini kan terjadi nih. Sandra menyandra, ada kasus korupsi, ada kasus ini. Beberapa ketua partai itu tidak bisa buat apa-apa karena untuk diplomasi Rizal itu kalau orang yang tersandra kan gampang dikendalikan. Contoh apa yang dikatakan Luhut kepada Rizal Ramli kan, kalau kita mau ini ya orang-orang bermasalah itu harus dipelihara gitu. Nah, apa salah satu itu dipelihara juga itu? Iya, tuh. udah dipastikan begitu. Ya, udah dipastikan. Jangan masih dulu lah, masih ada uji coba nih. Nggak mesti secara keilmuan. Oh, keilmuan. Karena ilmu hukum itu pasti, bos. Oh gitu ya. Dan punya logika yang kuat. Iya. Hukum itu diambil dari basisnya fakta. Kemudian fakta itu disebut peristiwa hukum. Yang kedua, data. Data itu dokumen, berkas, dan lain-lain yang mendukung fakta. Nah, dari fakta dan data, baru gunakan logika. Oh. Jadi pasti. Nggak mungkin enggak. Jadi bisa diduga gitu. Jadi kenapa kita bisa menduga? Karena berdasarkan fakta dan data. Jadi gini, Pak. Kalau Gitu. Jadi sampai di sini jelas dulu supaya kita ini ngomong nggak ngaco, bukan kebencian tapi ilmu gitu loh. Bahwa yang antum analisis tadi faktanya begitu, datanya memang ada, maka logika kita menyatakan ini nggak benar gitu. Ya kalau kembali ke impeachment, ya sebetulnya kalau kita melihat era pertama kali Presiden Jokowi terpilih, saya masih ingat ya. Waktu itu kan dari PDIP sendiri kan melontarkan isu semacam interpelasi, hak interpelasi. Masih ingat ya? Oneng. Masih ingat ya? Ingat. Begitu beliau menginformasikan tentang interpelasi, tenggelam Mbak telan bumi. Meleot. Tenggelam Mbak telan bumi. Gitu. Bahasa saya meleot. Oh gitu. Bahasa Kita ini berharap, tenggelam. nah ini berarti ini bagus nih. PDI yang mengangkat, PDI yang mengkritisi, ya itu kalau demokrasi kan bagus ya. Bagus. Nah kita sebagai LSMPs itu menyoroti ini perilaku politisi ini, wah kita angkat jempol, wah ini kalau gitu PDI ini bagus nih. Begitu ada kadarnya mulai nyerempet-nyerempet yang apa namanya tidak menjalankan konstitusi, langsung ada mengusulkan interpelasi. Tapi wah begitu harapannya cuma sekedar aja, begitu hilang sampai sekarang nggak kelihatan lagi tuh. Ada apa sebetulnya, Pak? Saya menilai dari segi antara fungsi dan peran. Kelembagaan itu punya fungsi dan harus diperankan. Contoh DPR, fungsinya 3. Membuat undang-undang, legislasi namanya, mengawasi jalannya pemerintahan, controlling namanya, dan membuat budgeting, ya, kepada anggaran belanja negara. Fungsi ini terjadi disfungsional lewat fungsi-fungsinya yang tidak berfungsi. Nah, ketidakberfungsian ini namanya tidak berperan. Si fulan anggota DPR tahu fungsinya, tapi tidak memerankan. Saya udah buat buku ini, bos. Jadi buku ini tidak bermaksud saya pamer-pamer, udah lama, 2013 saya bikin.
Manifesto Revolusi Fungsional. Wah, dia nanti masih muda nih. Oh iya. Fotonya nih. Ya, kurang lebih 10 tahun lalu. Wah, Kan. ini menarik ini sih, pasti menarik ini. Iya, sangat Ini dokumennya menarik. ada berapa halaman nih? Atau 500 apa ya? Tapi yang jelas, 500 halaman, hampir 600. nah, Waduh. nah ini bukunya ini udah kuning-kuning, udah tua, udah lama. Mudah-mudahan masih ada beberapa nih, saya tertarik ini, Prof. Ya, Mau dipelajari lebih dalam. ya, ya. Dan di dalam teori Manifesto Revolusi Fungsional ini, revolusi itu kan perubahan cepat Ya. dari satu kondisi ke kondisi lain, itu mesti cepat, itu namanya revolusi. Dan Kalau bertahap evolusi. Ya, itu kena buat kan? Ya. Kalau reformasi itu nggak semua direform, kan begitu. Kalau revolusi berubah total dari yang tidak baik jadi baik. Iya. Nah, saya pakai istilah revolusi fungsional supaya fungsi-fungsi kelembagaan ini itu jalan. Ya, ya, ya. Termasuk presiden. Presiden juga punya fungsi. Menurut Undang-Undang Dasar 45, presiden fungsinya 4. Satu, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia nggak boleh ada yang dibunuh, nggak boleh ada yang dianiaya, nggak boleh di luar negeri di mana jadi TKI, jadi TKW diganggu atau mau dihukum mati, pemerintah harus tanggung jawab. Contoh Filipina tuh, ada TKI-nya apa tenaga kerja Filipinanya mau dihukum mati, turun waktu itu Cory Aquino tuh, saya ingat langsung menyelesaikan lobby ke negaranya di sana dan ada jalan keluar. Nah, kita mana banyak TKI TKW yang mati, yang dihukum segala macam, tapi nggak ada fungsi penjagaan dan pengawasannya dari rejim pemerintahan itu, nggak ada gitu loh, Bos. Nah, yang paling terbaru misalnya nih, Palestina dihabisi, bahkan ada rumah sakit Indonesia juga mau dibombardir gitu kan. Dan yang pasti sudah banyak yang dibombardir, rakyat tak berdosa. Kita punya komitmen dengan Palestina dari segi keimanan maupun kenegaraan. Keimanan kita sama-sama iman kepada Allah, ya, orang-orang Islam, orang beriman kan bersaudara. Nah, kemudian secara kenegaraan kita ada hubungan diplomatik. Kepada Israel nggak ada. Kenapa Jokowi sebagai panglima, Pak Jokowi panglima tertinggi dari angkatan darat, angkatan udara dan kepolisian itu, atau angkatan bersenjata, yang punya hak untuk menyatakan perang di pasal 10, pasal 11, pasal 12, UUD 45, kok tidak memperingati Israel, jangan main-main dengan Palestina. Dia saudara kami, dia satu bangsa yang merdeka. Kau yang hanya mencaplok tanahnya Palestina sejak tahun 1948. Mana nota protes Jokowi itu mana? Prof, kembali ke Jadi dia tidak menjaga tumpah darah. Ya, ini kembali masalah Palestina. Ini masalah dunia yang luar biasa. Saya kepengen satu episode khusus kita bahas tentang Palestina. Oke, itu lupakan lah ya. Bukan lupakan. Kita akan bahas secara detail ya, tentang Palestina ini, karena itu menjadi concern juga kita ya. Oke, sekarang kita bicara fungsi dan peran aja. Fungsi dari dan presiden, peran, yaitu yang kedua. Yang kedua, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Mestinya kagak ada yang nganggur, mestinya. Dulu janji dia membuka 10 juta lapangan kerja, yang datang Cina. Cina yang pada datang. Betul. Bagaimana orang Indonesia? Masa ngurusin sikat-sikat lantai aja pakai tenaga kerja dari Cina. Dan itu pun diduga tentara merahnya. Karena datang sini cepak-cepak rambutnya dan punya kualifikasi. Kita khawatir satu saat seperti di Tibet, di Angola, ya, yang sudah terpengaruh negaranya kena utang atau jebakan hutangnya itu, sehingga diambil oleh China. Berarti rejim ini sangat memprihatinkan, Bro. Sangat. Ini aja bagi sangat banget. Makanya saya ingin terangkan bahwa secara fungsi presiden sudah disfungsional. Kalau konteks imam dalam konteks sholat, Jokowi ini udah mencret gitu loh. Buang angin aja udah harus diganti, ini mencret nggak diganti. Ya, banyak kali kesalahan. Ya, kembali lagi ke tadi kan. Nih sebentar, fokus nih tentang mensejahterakan uang.
dilihat juga dari pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Bumi, air, dan segala. Segala itu apa? Di dalam ini bumi ada minyak, ada kelapa sawit, ada emas, ada batu bara, ada nikel. Ada apa lagi coba sebut? Banyak kali sumber daya. Dan 1 gram emas, 1 gram, 1 juta, bos. Prof ngomong tentang rakyat. Iya. Saya mau berbalik ya. Iya. Orang yang mengusung, orang yang menjadikan beliau sebagai presiden, ya, orang yang semua tahu, dunia tahu bahwa Megawati punya jasa besar terhadap Jokowi. Sekarang banyak sekali usut yang teriak-teriak bahwa si maling kundang dan segala macam. Bahkan terakhir ini dia terang benderang dia mengusung putranya, ya, mengusung putranya sebagai wapres dan lewat jalur partai lain. Sementara ini jelas-jelas kader PDIP. Nah, itu saja tidak diperhatikan. Apalagi kita ngomong soal rakyat, Prof. Jauh banget dari api. Ya, saya tidak analis begitu. Ya, ini kan kalau kita analisis saya, buku saya ini membahas tentang mestinya ada revolusi fungsional. Ya, iya kalau kamu saya ingin terangkan Jokowi itu dari 2 fungsi yang harus dikerjakan dia nggak jalan. Iya, makanya itu aja. Nah, yang ketiga, Bos, supaya kita nggak terpotong. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu perintah undang-undang, Bos. Ada di alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pertanyaan seriusnya, bagaimana bangsa dicerdaskan? Dengan peristiwa anaknya dimajuin ke MK, itu kan membodohi rakyat. Betul. Gitu. Yang anehnya, udah kita bahas itu kan. Jadi di sisi lain pelajaran agama diganti dengan budaya, budi pekerti. Ini membahayakan generasi ke depan. Hari ini dan akan datang itu jadi masalah serius. Anak didik tidak lagi nanti seperti yang tadi Quran sudah kita bacakan, anak-anak menjadi tidak sopan sama orang tua. Sama kayak di dunia barat, pakai panggil bapak aja you nggak ada masalah. You. Coba ya. Coba kalau di sini abah dipanggil you, gondoknya setengah mati. Gitu ya. Ini kan soal akhlak, soal pendidikan. Tapi kita nggak dicerdaskan ke arah itu. Bahkan sedihnya saya itu tadi, saya pernah mendengar tentang penelitian di Melbourne University bahwa 75% tidak sholat, 73% rakyat ini tidak bisa baca Quran. Ini kan berarti peran presiden tidak mencerdaskan. Bahkan dalam membandingannya tidak mampu dia untuk membangun IKN. Dia kenapa ditanya pakai tenaga asing? Ya masa mau kayak SD Impres? Ada yang nggak paham tuh SD Impres itu. Kembali lagi ke itu serius loh sebenarnya. Ujian buat mencerdaskan. Ujian buat partai politik, Prof. Ya ini kan jelas-jelas ya. Ada satu lagi, Bos, biar tuntas. Satu lagi, sebagai presiden harus ikut menjaga ketertiban dunia. Harus jaga. Nggak boleh dunia ini nggak tertib gitu tuh. Makanya kemarin dia sok-sokan juga kan mau nyelesain Ukraina dengan Rusia. Lu siapa itu? Amerika NATO aja nggak bisa. Iya lagi ucluk-ucluk mau ngurusin Ukraina. Saya katanya saya itu nyalinya apa nyalinya? Bukan nyali nggak tahu malu gitu loh. Karena nggak sesuai dengan fungsi. Kalau nyali boleh lah, kan kita lihat sampai ke suasana perang dia nyampe ke Ukraina, nyampe ke Rusia itu kan. Itu mah dia udah, kenapa dia berani? Karena dia udah tahu pasti dijaga. Oh gitu ya. Kalau enggak coba jangan pakai protokol presiden. Mana berani. Udahlah kita jangan digoblok-goblokin. Kembali aktivis tahu betul gitu. Sekarang saya lebih fokus tentang Sandra menyandra ketua umum partai. Ya kan? Sekarang menjadi fakta sejarah, ya kelihatan sekali bahwa beberapa ketua umum partai itu yang tersandra sampai sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang banyak wacana yang kita lihat beberapa hari ini, apalagi pengamat yang cukup senior ya, EF ya, EF itu menyebutkan bahwa
kondisi bangsa ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Beliau mengomong begitu tajam karena merasa kapal ini akan tenggelam gitu loh. Dia sebagai rakyat yang ada di kapal ini, mau nggak mau dia harus berteriak gitu loh, karena menyampaikan, karena ya dia tidak mau ikut tenggelam bersama-sama gitu loh. Mungkin Prof sama nggak dengan pendiriannya EPF itu? Saya lebih dulu dari EF. Oh gitu. Saya lebih senior. Oh gitu. Lebih tahu, lebih jadi aktivis duluan. Bukan saya merasa ini bagus. Nggak ada ininya, the best lah. Tapi kalau konteks tadi ditanyakan apa sama, saya udah lebih dulu. Iya, iya. Ya, Nggak, saya jadi aktivis sejak tahun 1979, Bro. Ya, Saya ngerti. Iya, iya. Udah 40 tahun lalu. Dia tahu apa saya. Jadi Makanya konteks persamaan itu mungkin ngikutin kita gitu loh. Bukan konteks impeachment dulu. Jadi yang saya Kalau saya tanpa EF maksudnya. Tanpa EF, saya udah ngerti betul bahwa saya udah bikin buku nih. EF belum ada 2013 untuk bikin buku apa dia bikin? Enggak ada. Saya belum pernah lihat. Jadi udah sudah saya bicarakan bahwa sekarang terjadi disfungsional terhadap fungsi kelembagaan. Nah, kelembagaan DPR tadi 3 lumpuh. Nggak ada yang bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Jokowi ijazah palsu aja nggak berani DPR sekalipun bicara. Oke, MK. Nah, MK lumpuh. KPK, KPU, apa lagi sebut? Nah, KPU masih penuh harapan kita. Ya enggak lah, kita kan tahu siapa ketua KPU, siapa yang diangkat. Janganlah, Prof. Ya, ini fakta begini, Bos. Teori ini teori. Nah, kan saya bicara teori, nggak menuduh. Teori mengatakan kalau orang yang diangkat tidak berkualifikasi objektif, ya, tetapi justru subjektif, maka subjektivitas itulah yang terjadi. Ini kan dipilih karena dianggap mesti nurut, nggak boleh nggak nurut. Suruh bikin AA, suruh hapus ini, hapus bisa. Kalau ngomong itu, Prof, memang dari awal beliau terpilih, strukturnya udah bikin kacau. Udah bikin kacau, Bos. Tuh, belum apa-apa dia. Bawaslunya, DKPP-nya juga jadi ramai kan? Iya. Saya pernah pengalaman gini, pengalaman saya pernah mendaftar, mencalonkan diri betul-betul untuk ketua KPK. Karena saya lihat waktu itu ketua KPK hebat kali ini bisa gini. Saya daftar, saya bertarung. Waktu itu presidennya SBY. Ya, yang menjadi panitianya Menteri Menkumham, Patrialis Akbar. Masuk penjara di kita. Jadi waktu tahap pertama lolos saya persyaratan. Nah, tapi tahap kedua ketika wawancara saya ditanya, kalau nanti jadi ketua KPK apa yang Anda mau kerjakan? Yang saya mau kerjakan satu, periksa SBY. Karena ikan busuk dari kepala. Langsung jadi potong. Ya kagak lolos. Nah itu loh, Bos. Itu saya maksud kualifikasi objektif. Nggak terjadi. Nah kepada ketua KPU galakan sih, Prof. Ya bukan soal galak, ini kan ilmu, ini kan teori, Bos. Ilmu itu galak, kamu sih agak kalem dikit. Islam itu mengajarkan ilmu imamu amal. Gitu. Ilmu itu yang memimpin amal kita. Nggak bisa, Prof, di sini beda. Masa kita jadi berubah nggak Islam? Bukan. Saya nggak mau, saya ngelawan aja. Beda dikit. Tahu-tahu kan nggak kebake. Jadi misalkan saya nyambah lagi DPR nih. Nanti kalau ada yang jaga lagi ya sudah Allah lah ya, Bos. Yang penting saya sudah clear secara niat dan iman kita. Ya Allah, saya mau berbuat. Kalau saya digini-gini ya engkau lah, engkau yang memutuskan mau gimana. Tapi kita nggak boleh menyerah karena keadaan itu, Bos. Kita harus berperan sesuai fungsi. Nah, jadi fungsi presiden, fungsi DPR itu sangat strategis di Indonesia. Bahkan menurut pasal 5 ayat 1, Junto pasal 20, Junto pasal 21 UUD 45, fungsinya itu dia membuat undang-undang. Ya, membuat undang-undang ada di tangan presiden dan DPR. Kalau presiden yang usulkan, DPR menyetujui. Kalau DPR yang mengusulkan, presiden menyetujui. Jadi 50-50 kekuatannya. Tapi fungsi ini nggak jalan. Misalnya Omnibus Law, DPR kalah terus.
Bahkan Omnibus Law itu oleh MK sudah menyatakan nggak benar, harus dikoreksi dalam waktu 2 tahun, diperbaiki. Tapi nyatanya Presiden bikin Perpu. Ini kan melecehkan namanya. Tapi nggak berani DPR mengimpeachment. Nah, ini kan judul kita impeachment. Berani nggak sekarang kira-kira? Nggak berani. Masih nggak berani? Nggak berani. Padahal udah tinggal mau habis ya, Pak. Kalau Makanya kata kuncinya di PDIP. Ada teman saya tuh Adian, jangan sok-sok belagu kok ini aktivis 98 segala macam. Sekarang kok ngadapin kayak gini. Berani nggak kok? Berani. Kalau berani bikin dong gerakan ibu. Kelihatannya gitu, kelihatannya. Iya dong. Ya. Jangan omdok. Oh gitu ya. Kita tahu lah dulu aktivis itu. Gembelnya aja saya tahu. Jadi gini, Prof. Ingat gembelnya aja saya tahu. Kembali lagi ke Jangan terus belagu-belagu gitu. kembali lagi ke masalah penegakan hukum. Masalah konstitusi yang banyak sekali yang dilanggar. Ya, masalah karut marut ya. Menumpuk masalah ini, pintu impeach itu sebetulnya terbuka nganga. Banyak. Itu yang saya bilang, makanya tidak ada revolusi fungsional. Kan tadi udah tahu revolusi perubahan cepat. Cepat apa yang harus diubah? Fungsinya. Saya tidak ingin revolusi berdarah-darah. Saya tidak ingin ada kerusuhan. Saya tidak ingin ada hal-hal yang sifatnya negara kita ini menjadi tidak produktif sebagai bangsa. Mungkin tidak di last minute. Ini kembali last minute. Sangat mungkin. Nah, itu sangat mungkin kalau ada perannya yang difungsikan. Itu. Makanya saya himbau Ibu Mega yang terhormat. Sekali lagi Ibu Mega yang terhormat. Anda yang bisa lakukan ini. Karena Anda mayoritas di parlemen. Yang antum udah perjuangkan dulu dari 3/4 menjadi berapa? 2/3. 2/3 itu kan 10 tahun lalu. MK-nya masih si Mahfud itu. Karena kita waktu itu melihat, artinya sudah mungkin DPR dengan 2/3 bisa usulkan. Kenapa waktu tidak lagi 3/4? Gitu kan? Iya, waktu itu begitu 3/4 itu kita sebagai pemerhati politik ya mengkritisi perilaku politisi, kita lewatnya nggak beres nih. Karena kalau 3/4 berlaku, impeachment satu hal yang mustahil. Mustahil dan mustahil. Maka kita berjuang di MK. Alhamdulillah melalui salah satu yang maju ke depan, sekjen saya, Dodi Rudianto, beliau ikut aktif untuk berjuang itu, berhasil memenangkan gugatan itu, jadi kembali 2/3. Tapi kalau 2/3, sekarang ini kan sangat mungkin kan. Nah, artinya apa? Perjuangan antum dengan sekjen antum sia-sia. Enggak sampai detik ini. Kalau Megawati nggak bergerak, kalau orang-orang PDIP nggak bergerak, apa coba? Nah, insya Allah, Prof, akal sehat masih ada ya. Karena saya juga berdasarkan banyak retorika sih yang nggak tegas, nggak jelas gitu loh. Ya kalau ini, Prof, kalau saya lihat ini PDIP ini bukan partai kaleng-kaleng, ya kan? Bukan partai kecil, partai besar, kadernya luar biasa. Kemampuan untuk megang mimpin itu saya tahu persis. Dari era Pak Harto, beliau itu berjuang untuk membesarkan partai itu begitu dahsyatnya. Nah, saat ini ujian yang berat buat beliau. Kemana beliau akan memilih? Apakah memilih menyerah atau menegakkan kebenaran? Itu maksud beliau itu Mega. Ya, gitu loh. Karena ujian saat ini, apabila beliau masih berdiam diri dengan suasana kondisi seperti ini, maka dalam hal ini saya ikuti teori antum. Beliau di sini Mega, saya tambahkan Mega cuma jangan sendiri. Mega punya anak buah, ada menteri-menteri yang semua dari PDIP, ada anggota DPR yang lebih dari 100-an kursi dipegang oleh PDIP. Kenapa ini tidak difungsikan untuk impeachment Jokowi? Udah mulai, Prof. Kalau saya lihat kemarin harus ke situ arahnya. Sudah arahnya. Kalau nggak omong kosong lah. Karena sudah pasti main-main aja kok. Nipu-nipu rakyat. Yang selama ini kita juga baru terkaget-kaget bahwa kita sebenarnya udah tahu ini keinginan rezim ini mau 3 periode dengan segala macam cara, kembali Undang-Undang 45, terus penundaan pemilu dan lain sebagainya, sebagai mencegah menjegal supaya tidak bisa maju, pemilunya supaya ditunda. Itu kita sudah hafal ya, udah hatam ya. Kita udah hatam ngikutin semua. Ya sekarang pembicaraan kita mau kemana nih? Iya, itu dia. Jelas. Iya, itu Kalau nggak tutup aja podcast nggak jelas. Ya kembali ke impeachment tadi. Nah, kembali ke impeachment tadi tiba-tiba Hasto ngomong, wah
ini 3 periode sebetulnya yang itu Ya Jokowi. udah, kalau mau jelas, fokus sekarang usulan kita nih, podcast antum nih, YouTube khas dan peace-nya ini. Ini dengan rasa peace, dengan rasa damai, Iya. memfungsikan fungsinya. Iya, iya. Mega ketua partai, Oke. partai berkuasa, Iya. presiden petugas partai, Iya. cabut mandatnya. Oke. DPR-nya perintahkan impeachment, Iya. menteri-menterinya mundur. Iya, iya. Selesai Jokowi itu, Oh gitu ya. selesai dong. Gampang jadi ya. Gampang sekali. Oh. Cuma masalahnya, susahnya ini ada hal-hal yang mereka kelemahannya dari Ibu Mega yang dipegang oleh Jokowi. Oh. Nah, ini yang orang belum banyak tahu. Iya, iya. Dan Jokowi masih mampu menguasai ini. Bukan berani ngelawan. Mungkin dibocorkan, Pak? Atau mereka memang sepakat ini sandiwara aja. Oh gitu. Ya toh? Yang nanti tuh yang penting yang menang itu Ganjar Oh misalnya. gitu. Yang kasihan Prabowo PHP aja, dari dulu kita bilang dapat PHP aja. Kalah lagi dia. Oh gitu ya. Karena kalau nanti si Gibran yang nggak bisa memenuhi syarat, ya nggak bisa dong dia nyapres. Nggak ada Bisa, wapres. bisa ganti. Ya kalaupun ganti sama siapa, Ada itu banyak. masalah lagi. Banyak berebut. yang nanti mau jadi cawapres banyak nih. Pasti transaksional. Iya jelas lah. Triliun-triliunnya itu berapa? Itu kan udah nggak benar. Soalnya begitu ada statement dari KPU Gibran belum tentu lolos, ini yang sumbernya juga banyak nih. Paling diduga Erik misalnya, nanti. yang dia nggak punya duit. Siapa lagi coba? Udah daftar tuh dia. Masa sama Sandiaga lagi? Udah Ramen dia udah udah kalah. daftar kok, bikin SKCK udah siap. Waktu ini tinggal daftar gitu loh. Jadi udah nunggu apa? Nunggu belum tentu. Iya. Jadi enak aja kita rakyat disuruh bikin SKCK. Saya mau DPR itu susah sekali loh bos. SKCK mesti diperiksa, mesti ada surat putusan pengadilan yang nggak pernah kena apa hukum. Nah mereka si Ahok udah dihukum jadi komisaris Pertamina coba. Itu kan jahat gitu loh bos. Kita diperlakukan Saya tahu aja perlakuan Kita mau tahu aja. Kita justru kasih tahu rakyat bahwa kelakuan gini tuh dibenci sama Allah. Iya, ini dua. Kabur maktawa indallahi antakulu malataf'alun. Jadi bagi orang yang ngomong tapi nggak dikerjakan, Allah benci kepada orang yang ondok, ngomong doang. Iya. Nah, itu surat As-Saff ayat 3. Jadi karena itu saya sebagai pakar dari PKS juga mengingatkan bangsa ini untuk betul-betul kita ini ada perubahan tapi damai. Iya. Bagaimana caranya berubah dengan damai, tidak ada kerusuhan dan lain-lain. Ini fungsional, Balik. revolusi. Dan saya tidak cuma omdo, saya ada teorinya, saya udah bikin. Iya. Ini namanya naskah akademik. Ya, nanti dibedah, Prof. Akademik. Dibedah dulu biar pada ngerti. Tapi ya susah belum kita lebih kalah sama duit, fulus. Antum bikin buku nggak dibedah-bedah, kita nggak tahu. Udah bos dulu. Udah ya? Iya. Dulu. Iya, kan udah lama buku ini. Tapi akhirnya begini. Mesti dibedah ulang. Jauh sebelum Jokowi jadi presiden. Oh gitu ya. Makanya orang nggak ngerti. Ya itu makanya. Nah sekarang dikit lagi antum. Podcast peace, ya kan? Nah ini peace-nya. Ya kita perhatiin Bapak ya, bagaimana apa namanya situasi. Belum lagi buku yang satu lagi. Nah, ini buku satu lagi ini, saya ingatkan pengaruh Amerika. Oh. Setiap presiden yang mau jadi presiden, saya ingat itu termasuk Amin Rais juga ke Amerika. Ke Amerika. Di sini buku saya, ini yang depannya udah dicopot ya. Ini buku saya ini. Apa judulnya? Judulnya pakai tanda tanya ya. Jangan salah, ini dipersoalkan dulu. SBY anti Yahudi, tanda tanya. Oh, tanda. Jadi saya perankan bagaimana Yahudi menguasai Indonesia ini. Oh, masya Allah, menarik. Singkatnya begini bos, Amerika adalah Yahudi kecil, tuh, atau Israel kecil. Israel itu sebenarnya Amerika kecil. Amerika Israel besar. Amerika itu Israel besar. Israel Amerika kecil. Makanya dia sekarang walaupun berbuat nggak benar tetap didukung Amerika. Nah, sayangnya kita, ukuran kita apa? Freeport. Lihat Freeport. Sampai hari ini masih dikuasai Amerika. Padahal emas kita luar biasa bos. 1 gram aja tadi saya bilang 1 juta. Berapa juta ton kita punya emas dari tahun 1962.
berapa triliun tuh. Sampai sekarang. Kalau 1 gram 1 juta, 1 ton itu berarti 1 juta gram. Ya, ya. Kalau 1 juta gram kali 1 juta kan 1 triliun, Bos. Berapa juta ton? Ya. Saya ini punya kualifikasi untuk itu. Saya doktor dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dari IPB, bukan ECEC, IPB. Masya Allah, Masya Allah. Saya lebih senior dari SBY, IPB juga, tapi saya lebih dulu lulusnya, dokternya. Saya sekelas sama itu, Menteri Lingkungan Hidup. Ngomong-ngomong sekarang. Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup itu Berapa usia sekarang nih? ya 64. 64. Masih lebih tua saya dong. Iya dong. Ya udah jelas dong. Tapi sudah 12. Ya. 64, 66, masih 2 tahun aja. Ya kalau 2 tahun setahun mah teman main gundu. Oh gitu. Ya kan? Prof, kembali lagi ke kondisi terkini bangsa ini, ya, yang sangat memprihatinkan. Ya, selain impeachment, ya, mungkin Prof punya gambaran apa kira-kira solusi terbaik bagi bangsa ini? Yang terbaik konsep tahu diri. Jokowi mengundurkan diri. Nah, itu yang saya, Itu yang saya tunggu-tunggu tuh. Orang boleh nggak suka sama Soeharto, tapi dalam hal ini saya suka. Kenapa? Soeharto tahu diri. Ya, Dia mengundurkan diri. ya, Itu konsep tahu diri yang luar biasa. ya, Saat itu dia masih berkuasa, dia masih bisa perintah TNI, ya, dia bisa perintah polisi, dia masih bisa apa aja yang dia mau. Dia presiden. ya, ya, ya. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia tahu diri. Dia mengundurkan diri. Nah, saya ingatkan Jokowi, kalau Anda tidak tahu diri, Anda dilibas diri Anda plus keluarga Anda. Masya Allah. Itu sunatullah. Sunatullah, ya, ya. Apa bukti saya? Lihat di Sri Lanka. Ya, banyak sekali. Lihat Sheshku. Contoh ya. Lihat di berbagai tempat lagi lah di belahan dunia, di Afrika. Ya, Afghanistan, Ya, Bosnia, Ya. Herzegovina, dan lain-lain banyak contoh. Jangan main-main. Jadi dengan rasa hormat, rasa sayang saya sama Anda mengundurkan diri lah. Belum lagi nanti buktiin ijazah palsunya. Bagaimana? jadi paling baik supaya smooth ya. Asmo, rakyat baik, rakyat enak, ada permakluman, Ya. ya sudahlah. Jadi Gibran jual martabaknya nanti juga aman gitu. Kalau enggak jual martabak aja nggak aman, susah bagaimana? Rakyat gitu ya. gondok kok. Jadi- Rakyat dibohongin terus. Ya kan. Rakyat dicipoain Karena terus. dimanapun juga bangsa ini bangsa besar, penduduknya juga banyak. Ya makanya saya Harus ngomong terselamatkan. begini dengan cinta kasih, Terima kasih. dengan rasa hormat, Ya, ya. bukan kebencian. Apalagi saya mendengar, seperti antum bilang kan, ini kenapa Gibran naik karena Ibu Iriana tersinggung, Oh. katanya. Katanya lah. Bisa benar bisa enggak. Tersinggung pada Ibu Mega karena si Jokowi sering dihina-hina. Oh. Nah, sekarang dia ingin buktikan dengan Gibran nih, lu mau apa lu? Oh gitu. Ya. Kira-kira begitulah. Oh ya. Ya, kurang lebih. Kalau nggak bener ya bantah aja. Oh, gitu. Nggak bener, udah jangan kita dilaporin polisi. Oh, gitu. Gila itu. Namanya informasi. Tapi sekarang juga udah nggak, Prof. Jadi kelihatan terakhir ini ya, sejak Kapolda baru nih, kalau dulu kan laporan. Ada lagi informasi. Oh. Kenapa Prabowo mau bawa Gibran? Karena dia diancam dengan gugatan yang umur 70. Oh. Kalau presiden lebih dari 70 nggak boleh. Nah, kalau itu dikabulkan kagak bisa ditabrak. Jadi terpaksa dia terima Gibran. Oh gitu. Kayak Bangunnya ke situ. Ya informasikan seliweran gitu. Oh, itu juga. Tapi saya nggak terpengaruh yang gitu-gitu ya. Cuma ini info aja kan. Saya lebih tenang dengan revolusi fungsional tadi. Ya, ya. Konsepnya tahu diri. Ya. Fungsi-fungsi jati dirinya apa. Ya, ya. Perankanlah. Iya, iya, iya. Perankanlah. Gitu. Kalau bahasa Islam, ijhadu bi anna muslimin. Gue muslim, lo mau apa? Ya, 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 ya. Islam is my way. I don't care what the people say about me. Because Islam is my way. Jadi Islam yang dipakai. Lo mau apa? Kenapa emang? Ya. Salahnya Islam apa? Nggak ada yang salah. Nah, itu sudah saya praktekkan sejak, bukan sekarang, dari zaman mahasiswa. Saya bikin HMI MPO, Majelis Penyelamat Organisasi. Ya, Prof, kalau kembali ke situ kan kita melihat sendiri akhir-akhir Saya ini. ingin memperankan diri saya sebagai mahasiswa. Apa mahasiswa perannya itu? Idealisme. Mahasiswa itu penggerak, pelopor. Mahasiswa itu tidak tunduk patuh kepada keadaan yang ada. Dengan idealismenya, dengan kekuatan keilmuan yang dia punya, dengan rasa kebersamaannya, dia bisa merubah keadaan. Tiap-tiap gerakan yang saya perhatikan,
Mahasiswa kalau udah bergerak pasti ada perubahan. Kedua, militer. Militer kalau udah bergerak, mau apakah mau kudeta, mau apa, pasti ada perubahan. Yang ketiga, buruh. Buruh kalau udah bergerak, betul-betul serius, buruh yang nggak juga kena disuap, karena buruh juga banyak kena disuap. Ya, kita lihat aja yang ada sekarang, kan ada pecah-pecah, ada partai buruh, partai ini. Diduga pastilah ada fulus-fulus itu loh, yang mulus-mulus itu loh. Nah, oleh karena itu, 3 hal gerakan ini, buruh, mahasiswa, militer. Nah, coba bersatu sekarang ini. Tambah lagi kalau di Indonesia pondok pesantren. Pondok pesantren ini nggak pernah dihitung, karena semuanya turut monding wae cek Sunda. Oh gitu ya. Ya, kita lihat video terbaru kemarin. Ada seorang Habib dikasih amplop oleh Gibran. Ya kita kalau sebut lah. Mudah-mudahan amplopnya di pura-pura nggak kelihatan, pasin sini gitu. Mudah-mudahan gimana mau bergerak begitu. Masya Allah, Masya Allah. Yo, aduh, ini bisik-bisik politik kenegaraan sekaligus dengan impeachment jangan lupa itu. Segera. Kalau enggak mengundurkan diri. Iya, dengan Prof. Egy Sujana ini semakin hangat, semakin tajam nih. Bisa 2-3 jam kita Prof bicara nih. Iya. Terima kasih. Semoga ini anugerah dari Allah lah. Gitu ya. Lidah nggak keluar aja udah anugerah, Bos. Banyak orang ngerti, profesor dokter banyak, bahkan jenderal banyak, tapi lidahnya keluh. Oh gitu ya. Kenapa banyak makan haram? Oh gitu ya. Pasti banyak haram yang dimakan. Yeah, jadi nggak berani bicara. YouTuber banyak, tapi nggak berani seperti itu. Kalau nggak itu nggak datangin kita, mau ngapain? Anda cuma berpegang satu aja. Qul haq walau kana murrun. Itu karena ente nggak makan haram. Kalau ente makannya haram, nggak bisa. Kayak anjing. Insya Allah mudah-mudahan lidahnya dijulurkan. Allah selamatkan kita daripada yang. Saya mau kasih satu pesan moral ya. Dari Al-Quran ini. Kan untuk konteks supaya kita terjadi perubahan kan. Nah, di dalam konteks ini Allah mengingatkan, Bos. Saya sih lebih senang kalau orang sok intelektual ya, pakai referensi ini, referensi apa itu udah lewat, buku-buku udah, saya juga bisa bikin buku udah lewat itu. Tapi referensi yang menarik di sini ya Allah bahas dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayatnya 176, Al-A'raf ayat 176 ya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat mereka. Masya Allah. Tinggikan dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia. Itu tadi makan uang haram, cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Anjing itu disebut. Ya. Jadi perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia juga menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan tuh. Allah pakai istilah itu. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami ceritakanlah, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah sekarang saya udah ceritain nih lewat podcast Anda. Saya perintah Allah loh. Ceritakanlah. Boleh bahasa sekarang viralkanlah. Viralkanlah. Ya dong, YouTube-kanlah. Dulu kan nggak ada YouTube. Tapi Allah bilang ceritakan. Saya ceritakan. Banyak orang pakai dasi, gagas, nggak pakai sorban kiai, tapi anjing. Anjing dia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ngeri, Bos. Bukan saya ngata-ngatain dia anjing ya. Ini Quran. Ya, lo nggak suka bantah. Perumpamaan orang. Ya, bantah, nggak benernya Egy di mana. Saya tidak menafsirkan Quran. Saya baca Quran aja kok anjing gitu loh. Sementara anjing sering jadi kalimat untuk menghina orang, ya anjing lu apa lu ya.
Dia ada teman saya yang sering anjing lo itu sering tuh saya dengar. Nggak usah saya sebut namanya. Tapi teman baik saya dia. Masya Allah. Nah, itulah saudara-saudara, tidak bermaksud menggurui, tapi ini Al-Quran, iman kita harus beriman kepada Al-Quran ya Pak ya, sebelum closing. Jadi sudi kiranya bacalah Al-Quran, masuk ke hati, pikiran kita, berubahlah dengan revolusi fungsional. Jadi fungsi diri, kalau fungsi diri menurut Al-Quran, ku anfusakum wa akhlikum naru. Itu fungsi diri, jaga dirimu dan keluargamu. Jaga dari apa? Minimal 3. Jaga akidahnya, jaga ekonominya, jadi kita nggak keleleran, keluarga kita nggak jadi peminta-minta, nggak jadi beban orang lain, dan jaga silaturahmi. Kayak begini. Malah Allah akan tambah rezekinya. Kan begitu. Iya, betul. Nah, tapi orang kan nggak fungsional. Banyaknya disfungsional. Nah, ini nanti mau dicetak lagi, insya Allah ada gunanya. Ya, insya Allah dengan bisik-bisik politik kenegaraan ya, plus tausiah dari Prof. Egy Sujana yang sangat mendalami tentang agama, ini luar biasa, ahli hukum, ahli agama, ahli politik, wah, beliau ini segudang. Ya perlu kita ajak diskusi, kita gali terus keilmuannya, kita sampaikan kepada publik melalui podcast, insya Allah bermanfaat gitu loh. Karena apa? Kalau kita tidak gali, tidak kuat ilmu beliau. Kita gali terus, kita gali bermanfaat buat bangsa dan negara sebagai proses pencerahan ya. Kembali impeachment tadi, kita tidak mengompori. Cuma kalau kita melihat secara konstitusi, negara ini tidak baik-baik saja dan perlu satu tindakan ekstra ya yang harus dilakukan sehingga bangsa ini tidak terpecah belah oleh syahwat politik ya, segelintir orang yang ingin berkuasa, bak Fir'aun ya. Fir'aun itu kan kepengen berkuasa kan seumur hidup kan, tidak ada batas-batasnya. Tapi mereka lupa bahwa usia dan waktu itu hanya milik Allah. Tidak ada. Diingatkan dalam akhlak Islam, umur kita batasnya tadi kan 40 kan. Nah, kemudian ada tambah lagi 10 tahun, 50 tahun tuh sudahlah. Masa-masa dulu yang nggak benar jangan lagi diulangi. Dan lebih jauh itu tadi disebut Firaun, prototip Firaun itu ada 7. 1 berbuat sewenang-wenang, 2 menindas, 3 membunuh, 4 memecah belah rakyatnya, kemudian kelima membuat diskriminatif, ke-6 membuat kerusakan, yang ke-7 Firaun itu berserta bala tentaranya berlaku sombong. Ini ada di surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat 4 dan ayat 39. Jadi kalau prototip sekarang seperti Firaun cocok. Karena 7 hal itu terjadi. Menindas, memecah belah, ada cebong, kampret segala macam itu. Ini kan refleksi dari politik Firaun yang berkait dengan surat Al-Qasas. Tadi ayatnya ayat 4. Nah, bagaimana ini ada perubahan? Praktekin ayat 5-nya. Apa ayat 5-nya? Itu Allah mengingatkan, hei kalau kalian merasa tertindas, bangkitlah. Bangkitlah. Karena kalau kalian tidak merasa tertindas, kalian nyaman dengan sistem yang saya gini, nggak mungkin ada pergerakan. Pasti disfungsional gitu. Disfungsional. Allah tidak akan merubah nasib bangsa. Satu kaum, kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Itu surat Ar-Rad. Ar-Rad ayat 11. Itulah perlunya kita bisik-bisik ini. Al-Quran jadi bicara. Ini ngaku partai Islam nggak pernah kutip Al-Quran. Salah satu ngaku capres dari Islam juga nggak pernah kutip ayat Quran. Salah satu khawatir gitu loh. Bagaimana gitu? Salah satu ikhtiar kita membuat bisik-bisik ini untuk penyerahan politik. Ya Prof ya? Iya. Alhamdulillah. Dan kelirnya lagi saya ngutip Al-Quran dianggap politik identitas. Enggak, insya Allah itu cuma segelintir orang tuh. Jadi luar biasa bisik-bisik ini. Kita berterima kasih banyak dengan waktunya Pak Jana. Mudah-mudahan bermanfaat kita buat semua. Jangan lupa. Jangan lupa doakan kita juga, semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasan Peace Channel bermanfaat buat bangsa dan negara sebagai proses subscribe and share. Like dulu ya. Ya, like. Thank you.